marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini, karena sampai detik ini Allah masih memberikan berbagai macam karunia-Nya. Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan kebaikan, untuk melihat pagi yang cerah ini. Itu salah satu nikmat, salah satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak boleh kita lepas untuk mensyukurinya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau, berkat perjuangan beliau, akhirnya Islam bisa sampai kepada diri kita. Itu juga adalah salah satu nikmat yang besar, nikmat yang sangat besar yang tidak boleh kita lewati, kita lewatkan untuk kita syukuri setiap harinya. Alhamdulillah anak-anak, perkenalkan, nama saya Wahyu Wijaya. Alhamdulillah saya diberi amanah, saya dipercaya untuk bergabung di SD 3 Al-Azhar, yang mana untuk belajar dan mengajar tahsin dan tahfidz. Akan tetapi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi, yaitu bagaimana mengenai tentang Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, yang termasuk adalah hari besar Islam. Ada yang tahu bagaimana atau ada yang tahu ceritanya atau sejarahnya Idul Adha? Sejarah Idul Adha atau awal mulanya, pertama kali kisahnya kita umat Islam diwajibkan untuk berkurban, aslinya sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Akan tetapi yang masyhur, yang sering kita dengar, yang sering kita lebih banyak tahu ceritanya itu ketika zamannya Nabi Ibrahim. Yaitu ketika Nabi Ibrahim bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya sendiri. Nah, ketika malam itu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya sendiri. Siapa yang tahu putranya Nabi Ibrahim? Putranya Nabi Ibrahim ialah Nabi Ismail. Nah, beliau bermimpi, akhirnya beliau kaget. Kemudian malam keduanya beliau mimpi lagi. Kemudian malam ketiganya beliau mimpi lagi. Mimpi apa? Mimpi menyembelih putranya sendiri. Siapa yang tahu? Anaknya Nabi Ibrahim yang beliau mimpikan disembelih, yaitu Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail adalah salah satu putra baginda Nabi Ibrahim yang sangat-sangat diinginkan. Akan tetapi di sana beliau malah mendapatkan perintah untuk disembelih. Itu adalah sesuatu yang besar. Itu adalah sesuatu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Akan tetapi karena ketakwaan beliau, karena iman yang tinggi beliau sampaikan kepada putranya Nabi Ismail. Wahai Nabi Ismail, bagaimana saya bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan saya untuk menyembelih kamu. Kemudian dengan ketakwaan yang tinggi juga, dengan keimanan yang tinggi juga, kesabaran, ketabahan Nabi Ismail, walaupun mendapat perintah untuk disembelih, beliau berkata apa? Ya, wahai ayahku, apabila itu adalah perintah Allah, maka lakukanlah, maka laksanakanlah. Saya akan bersedia. Kemudian di situ akhirnya Nabi Ibrahim dengan berat hati, dengan sedih harus menyembelih putra kesayangannya sendiri. Akhirnya pada hari itu pun tiba, di mana Nabi Ismail dibaringkan di atas batu. Beliau sudah mengasah pedangnya. Akhirnya Nabi Ismail pun disembelih. Akan tetapi terjadi satu keajaiban, yaitu pedang atau pisaunya Nabi Ibrahim yang digunakan untuk menyembelih Nabi Ismail tidak bisa untuk menyembelih Nabi Ismail. Padahal sudah diulang berkali-kali, diasah berkali-kali, tapi tidak bisa. Akhirnya Allah turunkan domba, domba dari surga untuk menggantikan Nabi Ismail. Nah, dari situlah sejarahnya Idul Adha
umat Islam pada saat ini diperintahkan untuk melaksanakan kurban. Ada yang tahu apa aja hewan yang diperbolehkan untuk kurban? Di antaranya itu domba, kambing, sapi, unta, kerbau. Dari situlah sejarah kurban, sejarah Idul Adha kita diwajibkan untuk berkurban bermula. Kemudian ketika zamannya Nabi Muhammad juga turun Quran surat Al-Kautsar yang berbunyi inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ayat kedua merupakan salah satu perintah kurban. Fasholli li rabbika wanhar. Kita diperintahkan untuk sholat dan juga kita diperintahkan untuk berkurban. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian ini, dari kisah ini, dari ibadah berkurban ini? Yaitu hikmahnya tadi. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah satu perintah Allah. Meskipun Nabi Ibrahim sulit melakukannya, meskipun Nabi Ibrahim berberat hati waktu itu, ternyata itu adalah ujian dari Allah. Yang pelajarannya yang kita bisa ambil adalah yaitu untuk meningkatkan takwa kita. Seberapa taat kita kepada Allah, seberapa tinggi iman kita kepada Allah. Maka yang pertama adalah untuk meningkatkan rasa takwa. Kemudian yang kedua, untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Apabila kita diberikan sebagian rezeki, apabila kita memiliki kelapangan rezeki yang lebih, maka kita berkurban. Apalagi ini udah bentar lagi Idul Adha. Ini adalah salah satu kesempatan kita untuk melakukan atau melaksanakan sunnahnya Nabi Ibrahim, sunnahnya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu menyembelih hewan kurban. Maka kalau ada kelapangan rezeki, kita mensyukurinya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berkurban Idul Adha. Dan juga yang ketiga, untuk kita setelah kita mensyukuri, di situ juga ada unsur sedekahnya juga, untuk berbagi ke sesama manusia, untuk berbagi ke sesama umat Islam yang ada. Dan kemudian fadilahnya apa? Apa sih fadilahnya? Apa sih Ustaz? Kalau kita kurban, kita kan ngeluarin duit nih Ustaz. Masa kita kurban gak dapat apa-apa? Oh, jangan khawatir. Kalau kita berkurban, salah satu fadilahnya adalah nanti hewan yang kita kurbankan itu menjadi tunggangan kita di akhirat untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Yang mana jembatan Shirathul Mustaqim itu ada yang mengatakan sebagian riwayat 1 helai rambut dibelah menjadi 7. Bagaimana kecilnya? Tapi dengan kita berkurban, akhirnya Allah beri kita tumpangan, Allah beri kita hewan yang bisa kita tunggangi, akhirnya kita bisa melewati jembatan Shirathul Mustaqim dengan baik, dengan mudah. Yang pertama Allah jadikan hewan yang kita kurbankan menjadi tunggangan kita dia. Kemudian yang kedua, apalagi fadilahnya, apalagi keutamaannya kalau kita berkurban? Darahnya, bulunya dari hewan yang kita kurbankan akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Bayangin seberapa banyak bulu yang ada di domba, seberapa banyak bulu yang ada di sapi. Itu semuanya dijadikan pahala buat kita, dijadikan pahala untuk orang yang berkurban. Kemudian yang ketiga yaitu fadilahnya adalah pahala sedekah kepada sesama manusia. Kurang lebihnya apa yang telah Bapak sampaikan tadi, semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita Nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail,